Berikanlah aku hidup jika memang hidup saya ini masih lebih bagus bagi saya. Wa amitni in kanal mautu khairan li. Matikan saya kalau memang kematian itu lebih bagus bagi saya. Nah, itulah sebabnya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma al hayati ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup saya ini menjadi kesempatan saya untuk terus menambah kebagusan, dan jadikanlah kematian saya merupakan batas akhir daripada kejahatan yang saya lakukan. Ini memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita menginginkan sebuah kematian lalu ditindaklanjuti dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel sebagai tanda bahwa itu merupakan suatu keterputusasaan. Keterputusasaan itu jauh lebih besar dosanya daripada tidak sabar dalam menghadapi penyakit, apalagi kalau dibuktikan dalam bentuk suatu tindakan yang mengakhiri akan hidupnya. Ini kelebihannya, kita harus berzon. Misalnya begini ya, kita di sini kadang-kadang melihat saudara-saudara kita sakit, dia sangat sabar, ya Allah, dia sabar. Dia sakit, kemudian dia kekurangan rezeki, kemudian banyaklah ujian-ujian Allah. Yang namanya ujian Allah itu tidak pernah datang sendirian, pasti ada pasangannya, pasti. Lalu kita lihat dia, alhamdulillah, dia sangat sabar, saudara-saudara ini, alhamdulillah, dia sangat sabar. Lalu kita bertanya kepada diri kita, kalau saya diuji seperti beliau ini, bisakah saya sabar? Bisakah saya sabar kalau diuji seperti ini? Ini seringkali timbul pertanyaan dalam diri kita. Nah, ketika kita nanti diuji oleh Allah SWT, mungkin dan ujian persis seperti yang diuji saudara kita itu, kita bisa bersabar, maka sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah wa syukur. Ternyata ya Allah, Engkau berikan saya kesabaran. Engkau berikan saya kesabaran. Itu sebabnya sebagian daripada para ulama mengatakan, ya Allah, jika Engkau berikan kepada hamba ini sesuatu yang membahagiakan, berikan pula pada hamba ini pandai untuk bersyukur terhadap apa yang Engkau berikan. Jika Engkau berikan kepada hamba ini sesuatu yang menyakitkan, ya Allah, berikan pula hamba ini juga sifat sabar dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Jangan sampai nanti ketika kita diberikan kebahagiaan, kita tidak bisa bersyukur. Ketika kita sakit, kita tidak bisa bersabar. Jadi itu sebabnya ketika kita melihat saudara-saudara kita mengalami kesulitan, maka tindakan yang paling pertama kita harus bertanya dulu, bisakah saya sabar kalau diberikan ujian seperti dia? Yang kedua, apa yang bisa saya bantu saudara saya ini supaya bisa meringankan kesulitannya? Kalau tidak bisa secara material, yang karena dibutuhkan material, maka di sini kita doakan. Pertama, supaya diberikan kesabaran. Yang kedua, diberikan kesembuhan, sehingga apa yang dihadapi tidak menyebabkan dia kehilangan kesabaran lalu berputus asa. Qala musannif rahimahullah ta'ala, warawa Abu Hurairah, dan telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna husnaz zanni billahi, sesungguhnya husnuzan terhadap Allah, min husni ibadatillah, yaitu salah satu daripada ibadah yang terbaik menurut pandangan Allah. Ini salah satunya. Karena apa? Semua sifat-sifat batin, taat batin itu saling berkaitan. Misalnya, kenapa kita husnuzon? Karena kita memiliki ilmu yakin. Kenapa kita memiliki ilmu yakin? Karena kita ingat bahwa Allah memberikan
ini kepada kita adalah sebagai tanda cinta. Terus begitu. Akhirnya kita bersabar. Lalu tidak saja sabar kadang-kadang, kita bersyukur. Kita bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ujian ini, dan ternyata kita sanggup untuk menghadapinya. Kita bersyukur. Kemudian kita ikhlas. Jadikan ikhlas dalam memberi. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan dalam banyak riwayat bahwa banyak yang justru dia bersyukur ketika dia menerima pemberian Allah yang berupa kesulitan-kesulitan ketimbang dia diberikan kebahagiaan dan kebahagiaan. Kenapa hal itu terjadi? Karena begini ya Allah, kalau kau berikan saya kesulitan semacam ini, lalu kau berikan juga saya kesabaran, berarti di hari kiamat nanti tidak banyak permasalahan yang kau ajukan kepada saya. Tapi ketika kau berikan saya kenikmatan lalu saya tidak bisa untuk mensyukuri nikmat itu, maka itu akan mempersulit saya nanti menghadapi hisabmu di hari kiamat. Ini sebabnya mereka itu bersyukur. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Al-fakirus sabir khairun minal ghani syakir, wal fakirus syakir khairun minal kulli. Seorang fakir yang bersabar jauh lebih hebat dibanding dengan orang kaya yang pandai bersyukur. Selanjutnya, orang fakir yang pandai bersyukur khairun minal kulli, jauh lebih bagus dari segala-galanya, kata beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita kenalkan dalam kisah bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dia miskin, tetapi dia selalu membagi hidupnya bahwa sebagian besarnya memang untuk mengajar, untuk mengajarkan paling tidak 11 macam ilmu diajarkan setiap hari, 11 macam ilmu. Yang kedua adalah untuk menerima tamu yang akan menyampaikan keluh kesahnya, baik yang berhubungan dengan keluarga, yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan segala macam. Lalu yang ketiga adalah untuk bersedekah. Jadi waktu bersedekahnya Syekh Abdul Qadir itu adalah antara maghrib dan isya. Nah, setelah isya untuk Allah. Dia selalu untuk Allah. Karena hamba-hamba Allah seperti beliau ini sudah boleh dibilang tidak menikmati yang namanya tidur sampai hilang akal. Kalaupun beliau itu tidur hanya sekedar merebahkan tubuhnya saja, sehingga tidurnya pun merupakan suatu ibadah. Hatinya tetap bergaul kepada Allah. Itu sebabnya seringkali diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani selalu salat isya di awal waktu, dan uduknya yang digunakan salat isya itu masih bisa dipergunakan sampai waktu subuh, sampai 40 tahun menurut satu riwayat beliau begitu, sampai 40 tahun. Ini membuktikan bahwa beliau itulah orang-orang yang patut kita teladani setelah Rasulullah SAW. Kultu, nah, man hasul min husni ibadatillah. Sesungguhnya yang namanya husnuzon terhadap Allah itu merupakan bagian daripada sebaik-baik penghambaan kepada Allah. Kultu, saya katakan, wal akhbar, kabar-kabar hadis maksudnya, wal atharu dan asar-asar il raja, tentang masalah raja. Wa husnuzan dan husnuzan itu bila terhadap Allah wus'atun rahmatuhu, sangat luas rahmatnya. Aktsaru min antusa, itu jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita hitung. Wa mutala'atuha, dan mempelajarinya, mimma yazidul murida kuatan, yaitu
bagian daripada apa yang bisa menambah seorang murid kekuatan di hadal makom pada makom ini. Paman arada syifa'ah, maka siapa saja yang ingin sembuh, ini maksudnya sembuh daripada penyakit-penyakit batin, yaitu yang menjadi sumber penyakit batin ghaflah, lupa kepada Allah. Ya Allah, memang lupa kepada Allah ini seringkali tidak kita sadari, menyebabkan kita tidak husnuzon kepada sesama makhluk, tidak mau tawaduk di hadapan makhluk. Ghaflah ini seringkali menggoda kita untuk mengatakan saya lebih bagus dari dia. Seringkali menggoda kita untuk selalu ingin mengarahkan Allah, bukan diarahkan oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita begitu ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Itu walaupun memang boleh, syariah boleh mengatakan. Tapi kalau arifin mengucapkannya semata-mata sebagai pujian kepada Allah. Seringkali kita hanya berharap kepada Allah untuk diatur oleh Allah, tetapi kita tidak sering menyerahkan diri bagaimana caranya Allah mau mengatur kita. Ini bersumber daripada ghaflah itu, bersumber daripada lupa bahwa diri kita sebagai objek mati yang senantiasa diatur oleh Allah. Kita lupa. Itu sebabnya kita disuruh untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berzikir. Yang diawali dengan zikir lisan. Kemudian ini yang melatih kita lama-lama untuk senantiasa ingin kepada Allah. Nah, kemudian zikir ini sebagai salah satu bentuk kita untuk menghilangkan ghaflah. Ini maksudnya dengan mengobati segala penyakit batin yang bersumber daripada ghaflah. Maka satu cara yang paling ampuh adalah zikrullah, banyak-banyak berzikir. Makanya likulli syai'in syaqawah wa syaqawatul qalbi zikrullah. Semua punya sikap, dan yang menjadi sikap hatilah zikrullah. Nah, lalu gimana caranya? Bidzalika alaihi, pada dimana atasnya bimutalaati kitabir raja, yaitu dengan mempelajari kitab yang kitabur raja min kutil qulub, daripada kitab kutul qulub. Ini kan banyak sekarang yang beredar, kutul qulub, kemudian tanwirul qulub, kemudian yawaqitul qulub, kemudian nawaqisul qulub, dan itu adalah kitab fikih. Nah, ini kalau kutul qulub adalah kitab tasawuf. Kemudian kitab ayat dan kitab ayat. Kitab ayat. Dulu para ulama-ulama Yaman, ya, ulama-ulama Yaman mengatakan malam ya'rifil ayat la ya'rifil hayat. Siapa saja yang tidak pernah mengetahui kitab ayat ulul-wudin, maka pasti dia tidak akan memiliki rasa malu. Wa man lam ya'rifil hayat la ya'rifil awliya. Siapa saja yang tidak memiliki ayat, tidak membaca ayat, dia tidak akan mengetahui para aulia. Wa man lam ya'rifil aulia la ya'riful anbiya. Sampai seterusnya kata daripada para ulama-ulama Yaman. Ini ulama Yaman itu sangat sangat takzim kepada guru-gurunya. Banyak itu para ulama-ulama Yaman yang di ceramah selalu menonjolkan ini kata syekh ini, syekh ini, terus asal-asal. Sebagai salah satu bentuk dia tetap ingat kepada gurunya, sebagai bentuk takzim pada gurunya, karena dia syukur bahwa melalui guru inilah Allah yang berikan dia ilmu, sehingga pada umumnya ulama-ulama Yaman itu selalu menyebut sanad dari gurunya pertama kali, lalu guru daripada gurunya terus. Apa katanya? Wa ma ziltu arjumma hatta ka'annani arabi jamili sun'imahu wa sani'u
ini. Wa maziltu, senantiasalah aku arjullaha, berharap Allah. Hatta ka'annan, sehingga seolah-olah aku arwa bijamilis sun'an, yaitu melihat keindahan perbuatan Allah. Mahwa sani'u, apa yang ia buat, apa saja yang dibikin oleh Allah itu, bagaimanapun jeleknya menurut kita, namun yang terbayang adalah kebaikan Allah, yang terbayang adalah ketampanan Allah. Walaupun itu merupakan suatu maksiat yang paling dicela oleh Allah, itu yang terjadi pada seorang misalnya. Kita lihat dia merupakan salah satu bentuk daripada keindahan karya Allah. Makanya di dalam itu yang beberapa kali saya sampaikan tentang kadar perintah, kemudian ini larangan. Misalnya mencuri, itu dilarang oleh syariat. Kemudian terjadilah pencurian dilakukan oleh seorang, maka terlaksana pencurian ini adalah kadar Allah. Kita tidak boleh redha terhadap pencurian ini, tidak boleh redha terhadap pencurian ini, karena dia adalah melanggar larangan Allah, melanggar syariat Allah. Tapi jangan tidak redha terhadap kadar Allah yang berlaku pada orang tersebut. Jangan tidak redha kepada kadar Allah. Antu bina bil qadari khairi wa syarri min Allah. Pencurian itu sendiri tidak boleh kita redha karena melanggar syariat. Begitu juga sebaliknya mungkin meninggalkan larangan. Orang ini kok tidak pernah sholat, jangan redha terhadap dirinya yang meninggalkan sholat, tapi wajib redha terhadap Allah yang mentakdirkan bahwa orang ini tidak akan rajin sholat, atau dia sangat malas sholat atau meninggalkan sholat sama sekali. Itu kadar Allah yang kita ridhoi. Hal ini akan membawa kita memang tetap berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat bagus, mencegah orang lain daripada berbuat jahat, mengajak orang supaya rajin sholat, jangan meninggalkan sholat, menegah orang berbuat maksiat, jangan ada yang berbuat maksiat. Tapi itu adalah merupakan salah satu bentuk kewajiban syar'i kita. Kalau kita sudah sampaikan, gugur kewajiban kita. Tetapi jangan sekali-kali pernah tidak redha terhadap kadar Allah. Ini disampaikan oleh para guru kita yang senantiasa mengingatkan kepada kita. Memang kalau kita kan dulu belum bisa kita bayangkan karena kita menjadi santri, memberitahukan bahwa nanti akan terjadi begini, sehingga apa yang terjadi pada hari nanti itu mungkin tidak ada sekarang. Nah, maka kau harus hadapi dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah peran hati, kembali kepada Allah. Artinya apa? Supaya kamu nanti tidak celaka kalau kau memaksakan diri untuk merubah keadaan dengan ikhtiarmu dan jihad dan mujahadah. Boleh saja kau berjihad, boleh saja kau mujahadah, tapi ingat, tetap wajib yakin yang berlaku itu pasti yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau memang kadar Allah itu sesuai dengan mujahadah kita, berarti dia akan berhasil sesuai yang kita targetkan. Tapi kalau tidak sesuai, dia tidak akan berhasil. Tapi dengan tidak berhasilnya itu jangan berputus asa. Kita wajib yakin kepada Allah, inilah yang pasti berlaku menurut Allah. Perjalanannya Rasulullah kan kembali kepada kisah perangnya Rasulullah, perang Hunain misalnya. Pada waktu itu Rasulullah banyaknya 14.000, menghadapi orang kafir hanya 13.000. Maka orang kafir yang hanya 3.000 itu mengupar habis-habisan para sahabat yang banyaknya 14.000. Hanya Rasulullah tinggal seorang diri di medan perang. Hanya beliau seorang diri. Di perang Uhud misalnya, perang Uhud memang jumlahnya Rasulullah hanya 300 orang menghadapi 1.000 orang. Sampai Rasulullah SAW berlumuran darah. Sampai Rasulullah
Ini kita tidak mengatakan Rasulullah lupa, tapi kita harus husnuzon kepada Rasulullah dan husnuzon kepada Allah. Itulah caranya Allah mengingatkan kepada kita, dan caranya Allah untuk mungkin mendidik kita untuk lebih semangat berikhtiar. Kaifa yuflihu qaumun hadahu wajha nabihim bidima. Bagaimana mungkin satu kaum yang melumuri muka nabinya dengan darah akan mendapatkan kemenangan? Itu kata Rasulullah pada saat itu. Tapi langsung ditegur oleh Allah, laisa alaika syai'un, tidak ada atasmu ketentuan segala sesuatu. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama walil mu'minina bala'an hasan. Jadi ketika kau melempar, bukan kau yang melempar, bukan, tapi Allah yang melempar hakikatnya. Kalau Allah yang melempar, nanti bisa saja dia mengarahkan lemparan itu bukan pada orang kafir yang jadi sasaran, bukan, bisa saja kepada muslim, meleset jadinya. Ini artinya mengajarkan kepada kita tentang cara Allah untuk mendidik kita sebagai hambanya. Salah satu yang mungkin bisa dijadikan solusi pelajaran, ketika dulu di awal pertama kalinya turun kewajiban puasa puasa bulan Ramadan ini, kan waktu bukanya hanya maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya, para sahabat banyak yang tidak tahan melakukan hubungan suami istri. Disebabkan oleh apa? Istrinya yang minta. Kenapa minta? Karena dia banyak. Kalau tidak sekarang, kata istrinya, besok kan di sana. Nggak satu. Akhirnya apa? Yang paling pertama kali jujur dan terbuka adalah Umar bin Khattab. Datang kepada Rasulullah, melaporkan dirinya. Baru setelah Umar bin Khattab membuka hal itu kepada Rasulullah SAW, berdatangan para sahabat lain. Saya juga begitu, saya juga begitu Rasulullah, karena istri saya begini Rasulullah. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Sesungguhnya dengan cara itu Allah ingin menguji kejujuran daripada sahabat Rasulullah pada waktu itu. Ternyata yang paling jujur pertama kali adalah Umar bin Khattab. Nah, kalau sudah kelihatan kan, kalau begitu saya ubah. Uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum hatta sampai ke Allah hatta yatabayyana khaytul aswadu minal khaytul abyad minal fajr. Diperpanjang sampai subuh. Kalau subuh berhenti sampai subuh, kan sekitar 13 jam, jadi berapa? 11 jam. Itu sebagai salah satu bentuk daripada cara Allah Ta'ala untuk menguji apakah kita menjadi orang jujur atau tidak. Maka puasa itu begitu. Kejujuran ini sangat penting. Sangat penting. Sehingga dengan adanya kejujuran ini, maka puasa kita ternyata lurus. Terkontaminasi pun tidak. Walaupun apa yang dilarang itu kita lakukan di tempat sepi, tidak ada yang melihat selain daripada Allah dan kita sebagai pelakunya. Tapi kita tidak lakukan. Itulah sebuah kejujuran. Kenapa? Karena kita ingat bahwa kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa bayyana rahimahullah ta'ala. Kemudian menjelaskan oleh Tuan Musannif, mudah-mudahan merahmati akan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-halatan lati bimunazalatiha, yaitu suatu kelakuan, suatu keadaan yang adalah dengan manzilah-manzilahnya, yatahaqqaqul abdu bimaqam husnizan, dengan menempatkan sesuatu itu sesuai dengan manzilah-manzilahnya. Allah bermaksud untuk membuktikan kepada seorang hamba, untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar istiqomah pada maqam husnuzan terhadap Allah Ta'ala. Wa apa? Wa uquful abdi, yaitu adalah tetapnya seorang hamba di babillah, di bab Allah, di pintu Allah. Nah ini, kita ini sungguhnya sedang berada di depan pintu Allah. Kita sedang berada di depan pintu Allah untuk menanti kapan Allah bukakan pintu itu supaya kita bisa masuk.
ke apa? Ke Raudatul Mahabbah, yaitu taman kecintaannya. Makanya kalau para sufi ketika dia melakukan sholat ini, ya Allah langsung dia mendekat, jadikan dirinya mendekat Allah, dia memeluk Allah, dia tidak ingin melepaskan Allah. Di saat itulah dia merasakan bahwa dirinya betul-betul berkomunikasi dengan Allah, dengan komunikasi yang sangat mesra. Begitu dia rukuk, ungkapan Subhan Rabbal Azimnya itu bagikan dia mengungkapkan suatu perasaan yang sangat mesra saat itu. Lebih-lebih pada waktu dia sujud, Subhanallah. Di saat dia memuncak merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilakukan oleh para sufi. Nanti akan ada di sini ada Qurratu Ainin dalam munajat itu termasuk Qurratu Ainin. Wajubilat Qurratu Ainin bis shalah, kata Rasulullah, ini akan dibahas nanti. Nah, dibahas di situ bahwa apakah Qurratu Ayuni itu di dalam sholat atau dengan sebab sholat. Maka para ulama sufi mengatakan di dalam sholat, bukan dengan sebab sholat, tapi di dalam sholat. Wajubilat Qurratu Ayuni bis sholati, bis sholati dalam sholat, bukan bis sholati, bukan dengan sebab sholat. Nah, ini yang kita ingin cari, kita usahakan supaya kita mendapatkan Qurratu Ayun dalam sholat itu bagaimana caranya. Ali bin Abi Thalib dan salah satu daripada ponakan Rasulullah SAW, Amr bin yang ini ketika ditusuk panah ininya, jangan dibuka sekarang ini, tapi nanti ketika saya sholat. Begitu dia selesai sholat, dia bertanya, kenapa belum dikeluarkan anak panahmu? Udah, minum ini, dapat ada rasanya. Bagaimana ada rasanya? Tuhan ini sedang mabuk, sedang panah dengan Qurratu Ayunin di sholat. Kemudian itu, salah satu daripada misal Siti Aisyah yang pada saat dia pergi berdakwah, tiba-tiba dia terjatuh dari kuda, menyebabkan kakinya lecet, lalu kakinya lecet ini menjadi infeksi. Dia akan mungkin juga perjalanan sekarang dia sedang menderita diabetes mungkin ya. Kemudian itu menyebabkan infeksi. Dia mengatakan apa? Kalau tidak dipotong ini Tuhan, kakinya dia akan merambat ke seluruh tubuh. Kalau begitu, potong saja, kata daripada Mus'ab bin Umair ya, itu yang nah, ya kalau mau dipotong harus mabuk dulu, minum arak dulu. Ya Allah, gara-gara ini saya akan mabuk-mabuk kan? Orang sepanjang hayat saya melihatnya saja yang namanya arak tidak pernah, kok sekarang begitu saya diberikan ujian oleh Allah berupa infeksi saja mau dipotong kaki saya, lalu dengan dimabukkan caranya, tidak usah dipotong. Begini Tuhan, karena mungkin juga tabib itu kurang kuat akidahnya. Kalau tidak demikian nanti kan sakit terus berpanjangan, itu menyebabkan Tuhan menjadi mati. Biar saya mati ya. Enggak begini saja. Tuhan kan masih dibutuhkan oleh para sahabat-sahabat senior, junior yang lain. Kalau memang Tuhan itu kangen kepada sahabat junior yang selalu menimba pengalaman dan ilmu dari Tuhan, kami ingin membantu Tuhan supaya bisa dipulihkan penyakitnya. Tapi jangan paksa saya untuk minum arak. Saya memang ingin untuk dipotong. Potong saja sekarang dalam keadaan sadar begini. Itu etika kedokteran dan boleh Tuhan. Kami nanti dikecap oleh itu forum komunikasi para dokter. Ada waktu. Terus saya pokoknya tidak mau. Ini sulit ini Tuhan, karena kami saya mengharapkan Tuhan itu lebih panjang usianya. Begini saja, kalau mau nanti pada saat saya sujud ya, pada saat saya sujud, akhirnya betul, sholatlah Umair bin Mus'ab. Pada saat sujudnya dipotong oleh para tabib, dipotong dia.
baru di saat dia akan menyelesaikan sholatnya, kan seperti yang disebutkan dalam 10 salam juga, kalau terjadi pemotongan itu harus anggota yang masih tersisa segera dituami minyak kelapa yang sedang bangkal, yang masih panas itu, supaya tidak nanti infeksi katanya. Jangan, harus dijadikan supaya jangan keluar darah. Itu dilakukan. Begitu selesai dipotong, disiram dengan minyak tanah atau minyak goreng, baru dia berbau. Baru dia ketahui bahwa dirinya sudah dipotong kakinya. Lalu dia tanya, mana kaki saya yang sudah kalian potong? Dia tahu ini dia Tuhan. Dia angkat itu kaki, dia cium. Saya bersyukur kepada Allah dan kepada Mahai kaki, karena sampai saat ini kau tidak pernah membawa saya kepada kemaksiatan, kata daripada Mus'ab bin Umair. Ini artinya apa? Qurratu ayunin dalam sholat itu memang saya perlu, supaya kita nikmat sholat, sehingga kita tidak lelah. Nanti akan ada diriwayatkan di sini seorang waliullah yang dipilih. Kalau Tuhan itu dipilih, mana lebih membahagiakan kalau Tuhan meninggal sekarang lalu masuk surga, daripada dibiarkan hidup lalu melakukan sholat 2 rakaat. Lebih baik saya salat 2 rakaat itu daripada dipilih masuk surga. Lalu ditanya, kenapa? Kalau masuk surga itu adalah dengan sebab ijtihad saya, tetapi kalau sholat ini adalah billah, pemberian dari Allah. Sholat itu pemberian dari Allah. Jadi artinya qurratu ayunin yang sudah saya alami dalam sholat ini merupakan pemberian dari Allah. Maka kalau di dalam surga mungkin saya tidak akan bertemu dengan mesra dengan Allah Ta'ala, menjadi penghijab nanti saya bertemu dengan Allah itu surga. Karena ada nanti di pelajaran berikutnya. Walau musannif rahimahullah ta'ala. Jadi ukupun bibabillah wa ta'alluqu qalbihi, kemudian bergantung hatinya biwahdaniyatihi, dengan kesan Allah. Wa asyara ila anna dzalika, dan ia berisyarat kepada bahwa yang itu huwa ghayatun na'im, merupakan keindahan daripada segala macam nikmat. Wa muntal aman, dan keindahan daripada keinginan-keinginan. La ma tatawahamuhun nafsu, bukan apa yang diinginkan oleh nafsu. Wa tatlubu, dan tuntutannya minan na'im al-maqbuli, daripada nikmat-nikmat yang dipaham. Wa umniyatil lati, dan keinginan-keinginan allati tafna, yang akan binasa, wa tazul, dan hilang. Wa hakama bi anna khilafa hadha, dan dia memutuskan bahwa berbeda dengan ini min umil qalbi, adalah daripada kemudahan hati. Wa mimma yastahiqu, dan bagian daripada apa yang pantas ayat ta'ajjaba minhu kullu dhi lubbin, bahwa dia kagum daripadanya oleh semua orang yang punya hati. Artinya begini, sifat husnuzon yang mengarahkan kita untuk senantiasa menggantungkan raja kepada Allah, itu harus kita pertahankan, harus kita istiqomah, kita jihad dan mujahadah untuk menetapkan dia berada dalam hati kita. Jangan dia pernah hilang, apalagi lenyap sama sekali, tidak pernah kembali ke dalam hati kita. Ketika dia tidak ada pada satu saat, wajib kita usahakan untuk kembali lagi ke dalam hati kita. Karena begini, ada ulama sufi, ulama tasawuf, dalam mengartikan hadis Rasulullah yang pernah kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, yang mengatakan al-kaisu man danat nafsuhu hawa wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'at nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amaniya. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu dirinya menaklukkan hawa nafsu amarah bisunya, lalu dia beramal dengan amalan untuk kebahagiaannya setelah mati. Sebaliknya orang yang lemah adalah
Orang yang dirinya tak mampu menaklukkan hawa nafsunya, dan dia selalu berangan-angan kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi dia tidak pernah berupaya kepada Allah untuk merealisasikan. Sufi itu membahas secara panjang lebar, membahas hal itu secara panjang lebar, bahwa ternyata, kata beliau, untuk membuktikan kita menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah, kita harus membunuh nafsu kita. Ternyata membunuh nafsu itu bukan berarti tidak memiliki selera makan, selera minum, bukan katanya, tetapi adalah mengarahkan diri supaya tidak bergantung kepada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita lapar berarti kita ingin makan dan minum. Pada saat itu lapar kita ini jangan menyebabkan kita menjadi lupa kepada Allah. Ingatlah kepada Allah bahwa kalau Allah berkehendak untuk memberikan kita makan, maka kita akan bisa makan. Tapi kalau Allah tidak memberikan kita makan, kita tidak akan makan. Tetapi Allah akan memberikan yang lain. Misalnya begini, tidak diberikan makan, padahal kita ingin makan. Tidak diberikan kita makan, tapi diberikan kita rasa kenyang, rasa kuat. Cuma apa? Seandainya kalau kita diberikan seperti yang kita inginkan itu makan, mungkin kita akan berlebihan makan, lalu tidak bisa dekat kepada Allah. Dengan sebab apa? Terlalu kenyang, akhirnya kita berat untuk melakukan sholat. Tak mungkin kita dapat qurratu ayunin di dalam sholat kalau sholat sambil perut kita kenyang. Begitu juga hal-hal lain. Jadi membunuh nafsu ini bukan berarti membunuh supaya tidak punya selera makan dan minum, tidak menikmati nikmat Allah berupa makan dan minum, tidur dan lain sebagainya. Tetapi adalah tidak menggantungkan diri kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan menggantungkan diri kepada makan, jangan menggantungkan diri kepada tidur, jangan menggantungkan diri kepada minum. Lalu apa maknanya amila lima ba'dal maut? Ditekankan pertama kali untuk membuktikan kita beramal untuk kepentingan kita setelah mati itu, ditekankan oleh beliau itulah rajin ngaji, menambah ilmu. Karena dengan ilmu nanti kita akan mendapatkan keberkatan itu ilmu, lalu kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jalan keluar daripada permasalahan kita. Mulazamatul riyadil jannah, yaitu senantiasa berada di lingkungan riyadil jannah. Misalnya begini, riyadil jannah itu mungkin bukan saja pada saat kita ngaji, tapi sudah terbangun menjadi suatu riyadil jannah seperti yang pondok ini. Ada atau tidak orang ngaji, ada atau tidak orang sekolah, dia tetap merupakan riyadil jannah, kecuali kalau mau sudah dipastikan dari suatu tempat yang sudah beralih fungsi. Selama dia niatkan untuk menjadi tempat orang ngaji, dia menjadi riyadil jannah. Itu cirinya orang yang wa amila lima ba'dal maut. Karena apa? Sufi memang bukan berarti dia tidak takut terhadap azab kubur, tidak takut terhadap azab neraka, tidak takut terhadap kemurkaan Allah di pada masa. Takut seperti yang kolaborasi yang diceritakan dalam kitab itu Suriah ini. Dia takut. Karena rasa takut ini memang suatu hal yang wajar. Tapi rasa takut ini bukanlah suatu yang menjadi penyebab utamanya untuk menyembah para Allah. Ini sebagai motivasi saja. Tetapi kata-kata adalah Allah. Allah memberikan dia rasa takut. Lalu Allah menyebabkan dia rasa takut itu dan rajin beribadah. Maka dibahas secara panjang lebar oleh beliau itu tentang makna daripada hadis tersebut, yang diawali dengan berarti dia harus membunuh nafsu, bukan berarti dia meracuni nafsunya lalu dia tidak memiliki selera makan, selera ini dan ini, tetap punya ada selera. Dia nikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia minta kepada Allah untuk Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika rabbi auzi'ni an ashkura
nikmatan lati an'amta alaihim dan seterusnya. Itu adalah merupakan salah satu daripada doa yang diajarkan oleh Allah pada Nabi Sulaiman, kemudian diamalkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini sangat patut kita amalkan. Karena jangan sampai nanti ketika kita diberikan nikmat, kita tidak diberikan juga kemampuan bersyukur. Apa kata beliau? Maqala al-ajabu kullal ajabi. Sangat mengherankan. Mimma yahribu mimma la impikaka lahu. Mimma yahribu, daripada orang yang lari. Mimma la impikaka lahu, daripada orang yang tidak bisa ada keterbukaan baginya daripadanya. Wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu, lalu dia mencari ma la baqa lahu, apa yang tidak ada keabadian baginya mau bersamanya. Fa innaha la ta'mal absar, maka sungguhnya dia tidak buta hati mata kepalanya, walakin ta'mal qulubul lati hiya fis-sudur. Jadi iktibas dan masukkan ayat Allah fa innaha la ta'mal absar itu dalam ucapannya. Ini artinya ini terlepas dulu daripada itu irama Allah. Ada orang yang ingin menjauh dari Allah yang maha segalanya, yang maha sempurna, maha tunggal, maha abadi, maha segala-galanya. Lalu berpindahnya dari Allah itu menuju pada alam yang diciptakan oleh Allah karena keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Sangat mengherankan. Nanti pada ibarat berikutnya